Enggak? Boleh? Kamu ya? Apa yang salah? Ayo, berani. Banyak yang salah, ada yang hoax, ada yang enggak. Contoh. Arsenal menang terus sih, udah. Ini enak, ini kontributornya. Karena dia kereta senang. Oke, untuk para coaches asisten, kalau saya anak murid, saya minta tolong, coach, latih saya dong tendangan pemecah belah rumah tangga. Pusing nggak? Pusing nggak? Tapi semua orang sekarang kenal kan? Itu konten kreator namanya. Coach, latih saya dong tendangan kura-kura. Kira-kira coaches ngerti nggak? Tendangan pisang ngerti nggak? Tendangan efek kiri kanan ngerti nggak? Tapi kalau tendangan pasal 37, aku nggak ngerti. Pasal 37, ya anggap itu ya. Kira-kira gampang nggak kita memahaminya, para coaches? Tapi di anak-anak ini paham apa yang namanya pelatih miskin? No. Saya pancing dong, pelatih miskin taktik, dan itu muncul bukan di media massa, tapi di sosial media. That's the power of social media. Membentuk image pengetahuan kita. Apakah benar? Apa enggak? Siapa yang kenal Carlo Ancelotti? Nah, miskin taktik nggak? Tergantung selera. Benar, tergantung selera. Kenapa? Karena saya pembuat konten. Karena saya yang punya mulut, saya yang punya channel, suka-suka saya. Saya mengatakan Carlo Ancelotti miskin taktik meskipun sudah 4 kali juara Liga Champions sebagai pelatih, miskin taktik. Mulut-mulut saya kok. Salah sendiri kenapa dengar omongan saya. Itu media massa sekarang. Itu maksudnya antinya. Bukan saya anti omongan itu, tapi saya mau mengatakan bahwa bagaimana pemikiran kita sekarang itu dikuasai oleh sosial media. Ketika kita bermain sosial media, artinya kita berkomunikasi. Komunikasi itu artinya menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, komunikasi yang kita pelajari sekarang, yang kita jalani sekarang, itu menghasilkan 4 hal. Komunikasi yang baik akan menghasilkan surga di rumah kita, surga di sekolah kita. Kemarin saya lihat nonton video guru di Kalimantan yang mukulin anak murid. Nonton nggak? Yang telat ditendang, tasnya dibuang, dipukul. Komunikasi yang lahir di sekolah adalah komunikasi neraka. Anak murid mana yang mau menerima gurunya habis ditendang, dipermalukan di depan anak-anak didiknya? Sama seperti coaches. Ucapan pelatih La Masia, saya masih ingat. Ada 3 hal dalam melatih anak-anak. Sandwich, namanya teori sandwich. Puji, koreksi, puji. Karena anak-anak yang ditutup tanpa pujian hanya akan dapat koreksian, dia akan kehilangan kepercayaan diri dan tidak disukai oleh teman-temannya. Kenapa? Setiap kali latihan diberhentiin karena anak ini salah. Setiap latihan dibentak, berhenti lagi karena anak ini salah. Akhirnya pas pertandingan anak ini tidak akan dioper bola oleh teman-temannya. Itu komunikasi. Dan itu pelatih yang melahirkan Messi yang ngomong begitu. Sandwich, pujian, berikan anak pujian, koreksi kesalahannya, tutup dengan pujian bahwa dia mampu memperbaiki kesalahannya. Itu komunikasi melahirkan surga. Komunikasi sekarang yang terjadi di rumah kita adalah komunikasi kayak hotel, Los Mencos. Siapa yang hari ini menyapa petugas di hotel? Menyapa, selamat siang, selamat sore, iya kan? Ada nanya nggak apa kabar, di mana, sehat nggak sekarang? Ada. Hanya sebatas itu kan kita menyapa. Apakah komunikasi ini akan kita bangun di rumah tangga kita, di rumah kita, sama teman kita? Jangan kita kayak di hotel, hanya menyapa selamat siang, udah selesai. Saya nggak tahu dia sakit, dia lapar, dia butuh bantuan. Komunikasi yang kita harus lakukan. Nah, komunikasi dengan sosial media, apakah akan bisa seperti itu? Hati-hati dengan sosial media, saya katakan. Bisa membangun, bisa menjatuhkan. Oke?
pengadilan. Sekarang siapa yang berkomentar ketika kasus Kanjuruhan? Siapa yang berkomentar di sosial medianya? Angkat tangan. Kasus Kanjuruhan adalah luka kita, duka kita, kesedihan kita semua. Dan siapa yang memposting? Adik-adik, ada yang posting nggak kasus Kanjuruhan? Ayo, siapa orang Malang di sini? Ada orang Malang? Enggak. Orang Jawa Timur? Arek? Posting nggak? Kenapa nggak posting? Tepuk tangan dong. Kewaspadaan. Kalau kita posting, terus kemudian kita mengadili, ngomong polisi begini, wah supporter begini, kan ada tuh ya yang ngomongin supporter, apa itu salahnya supporter Arema turun, terus nanti ada komen lagi, nggak bosan apa digebukin gitu ya, ada nggak yang baca komen itu? Pak Ade komen waktu proses pertama kan, video bahwa itu kesalahannya Arema semua. Kita dengan gampangnya berkomentar, memainkan jari-jari kita, kemudian kita jadi pengadilan untuk semua hal. Siapa yang komentar ketika timnasnya Coach Bima gagal? Ada yang berkomentar nggak? Ini malu-malu atau ragu-ragu ya? Siapa yang bersedih? Siapa yang ngasih dukungan ke Coach Bima, ke teman-teman? Tuh, itu kakak-kakak kalian loh yang gagal timnas kita. Tapi banyak kan yang menghakimi kemudian. Bahkan ada video yang untungnya sudah dihapus. Bung Maruf tahu pasti. Ada video yang mengatakan Bima Sakti menerima 500 juta untuk mengalah dari Malaysia. Ada videonya, YouTube-nya. Udah saya capture. Pas saya mau putar lagi udah dihapus. Sebegitu mudahnya kita menjadi hakim atas kegagalan orang lain. Hati-hati berkomentar. Kalau nggak tahu jangan posting, jangan komentar. Kenapa? Komentar nanti kita di malam berikutnya. Komentar kalian itu tidak akan pernah hilang dari dunia maya meskipun kalian sudah delete. Ketika itu dibutuhkan oleh lawan kalian, dia akan korek ke cloud sana, akan dimunculkan lah kemudian. Apapun yang kalian komentar itu nggak akan terhapus meskipun kalian sudah delete. Itu akan tertanam terus. Yang namanya server dunia ini akan dikorek oleh orang lain untuk menjatuhkan kalian. Ini berlaku pada coaches dan anak-anak. Neraka, yang komennya selalu menyalahkan orang lain, selalu maki-maki, marah-marah. You are what you post. Komennya kok tentang kemarahan aja, komplain aja, protes aja. Hidupnya kayak neraka. Saya nggak pernah ke neraka, tapi saya kayaknya tahu di neraka tuh gak enak. Siapa yang pernah ke neraka? Siapa kan? Siapa yang mau ke neraka? Jangan ciptakan komunikasi ala neraka. Bayangin aja neraka itu kayak apa? Jangan komunikasikan kayak itu. Marah dulu. Orang lain tuh salah dulu. Itu ada orang seperti itu. Ya. Seperti apa dan di mana kita berkomunikasi serta mencari informasi? Tadi saya katakan, pasti teman-teman adik-adikku mencari informasi di sosial media. Yang hari ini buka Instagram siapa? Oh, bukan. Nyari apa? Ingin tahu aja kan? Scroll aja. Apa yang muncul itu yang kita baca. Berbeda zaman ketika mencari informasi dulu, kita mencari informasi baru kita buka, kita baca koran. Kalau sekarang saya buka handphone dulu, seperti kata Bung Arif tadi, nanti yang muncul apa terserah, itu yang saya serap. Siapa yang hari ini buka TikTok? Nanti kita lihat posisi TikTok di mana di posisi kita bersosial media. Dari situlah kita saat ini, generasi saat ini mencari informasi. Dan kemudian, maaf kalau saya mengatakan generasi ke depan adalah generasi yang miskin literasi. Miskin literasi kenapa? Yang dia lihat itulah yang dia percaya, dia tidak mencari sesuatu yang dia butuhkan. Kalau saya tanya, siapa kapten timnas senior saat ini? Pada tahu nggak?
Ada 2 loh, beda nama. Siapa lagi? Pak Rudin. Siapa? Jangan takut salah. Kalau kamu takut salah, kamu nggak akan tahu bahwa kamu benar apa enggak. Coba. Kalian tiap hari, udah berapa hari di sini? 5. Kenapa kalian ke sini? Kenapa kalian mendaftar ke GSI? Karena main bola. Karena main bola. Kalau main bola, puncaknya apa? Timnas. Siapa kapten timnas? Pak Klub sama Pak Rudin. Itu aja kita udah 2 ya. Karena kapten itu harus 1, wakil kapten 1 lagi. Kalau saya tanya, siapa wakil kapten kita di Piala AFF 2010? Kalian lahir tahun berapa? Yo nggak tahu lah Pak. Berani jawab nggak? Kalau saya tanya siapa kapten timnas kita 2010? Maksudnya makanya Kalau saya tanya sosial. siapa kapten timnas Inggris saat ini? Siapa yang bilang Maguire? Rusak kamu. Masa Maguire kapten Inggris? Bikin malu MU aja. Kapten MU. Tapi kok kapten Inggris ya jangan. Gitu ya. Kita mencari informasi saat ini karena kita buka sosial media, bukan karena kita mencari informasi. Makanya saya sebut miskin literasi. Ketika saya berdebat dengan mahasiswa soal waktu itu soal hak siar televisi dan timnas, dia hanya membaca dari Twitter. Ketika saya dalami, dia nggak bisa menjelaskan. Lalu buat saya berdebat dengan orang yang miskin literasi, hanya ingin menjatuhkan orang lain, hanya ingin mempermalukan orang lain. Saya harap pertemuan kita ini menjelaskan kenapa kalian butuh komunikasi. Dan saat ini komunikasi itu ada di sosial media. Ya. Ini sosial media saat ini berperan di Indonesia. Ya, ini ilmunya kalian tahu lah. Informasi orang udah gak terbatas, bisa menjadi penghubung ya, membuat dan berbagi konten. Kalian semua paham ini. Nah, ini gambaran pengguna sosial media saat ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini pemakainya. Dan ini jamnya rata-rata orang pakai sosial media itu 2 jam 29 menit. Bertambah dari tahun lalu 2 jam 17 menit. Tahun ini per Juli 2022 1 orang buka ini. Dan saya yakin di Indonesia angka ini jauh lebih tinggi. Siapa yang sebelum tidur buka handphone? Scroll. Nyampe nggak sejam? Bohong. 1 jam nggak nyampe buka handphone sebelum tidur. Nah, main game emang nggak main handphone? Karena saya pernah dan teman-teman melakukan penelitian setengah tahun lalu ya. Hasil penelitian kita 60 orang yang kita survei, rata-rata dia buka handphone bukan untuk membaca berita atau apa, membuka handphone untuk sosial media itu 3,5 jam per hari. Ini di dunia. Di Indonesia angka itu lebih tinggi. Dan pemakai dunia internet makin tinggi. Nanti kita lihat bagaimana hati-hatinya. 3,5 jam loh orang Indonesia buka handphone untuk sosial media, main game, kepo-kepoan. Apalagi kalau sudah pertandingan, menghakimi lawan yang dia suka, dia nggak suka. Misalkan MU lawan Chelsea, yang fans MU itu jajakin Chelsea aja, fans Chelsea jajakin MU, bukannya nonton. Siapa yang kalau nonton timnas lewat video.com? Ada nggak? Nggak ada. Nonton komennya apa nonton pertandingannya? Tandingannya. Tapi banyak kan ngomen terus di sebelah itu. Saya nggak ngerti dia nonton pertandingan apa cuma mau jelek-jelekin orang aja. Saya harap adik-adik GSI nggak boleh begitu. Ya. Berapa banyak pengguna internet di Indonesia? Lihat, ini tahun sekarang. Diprediksi tahun 2006 akan naik terus pengguna internet. Penduduk kita itu 275 juta.
Pemakai internet berapa? 200, hampir mendekati kan? Dari total penduduk dengan jumlah 210 juta pemakai tahun ini, nih 275 lah sekarang kita anggap penduduk Indonesia, 210-nya udah pakai internet. Sudah, disitulah dunia kita. Waktu COVID tanpa internet bisa sekolah nggak? Bisa ketemu teman nggak? Enggak. Waktu COVID ini kan luar biasa internet di Indonesia. Siapa yang nggak punya smartphone? Siapa yang handphonenya masih SMS doang? Pasti semua sudah main. Ini perkembangannya dan diprediksi akan tinggi terus. Semua orang kadang-kadang kayak orang gila, ketawa sendiri. Kalau kalian naik angkutan umum, saya sekarang sering bolak-balik naik MRT. Saya kayak ketemu zombie tuh. Orang datang, masuk, duduk, keluar, sambil jalan, udah kayak zombie. Saya takut jatuh aja dari tangga itu. Bijak bersosial media, termasuk bijak memakai handphone, bijaklah. Kalau bagi saya, begitu kalian naik kendaraan umum, ya naik kendaraan umum, coba duduk dan mengobserv, melihat sesuatu, itu akan membuat kalian jauh lebih kaya. Oh orang begini ya, oh orang ini begini ya. Lihat ini sepatunya nggak cocok ya sama bajunya, misalnya gitu kan. Ini orang begini. Itu akan memperkaya kalian dalam observ. Begitu kalian main bola, observ mata kalian itu nggak fokus ke sini, tapi udah begini kan. Kan diajarin sama coaches kan. Observ. Kalau kalian main bola ini, kalian nggak tahu posisi teman di mana, kalian nggak tahu posisi lawan di mana. Itu bisa dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Observe. Orang yang kuat dalam observasi, dia akan kuat dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Ya, observe. Ada yang sadar nggak bahwa ukuran sepatu kalian saat ini gede-gede, kayaknya 42 ke atas deh. Ada yang sadar nggak? Siapa yang kakinya di bawah 42? Kayaknya cuma sedikit. Iya. Kamu 43, 44. Tuh. Saya nggak perlu nanya, saya tahu. Saya observe kakinya begitu saya masuk tadi, ini kakinya kesampan semua dengan sepatu. Gede-gede anak sekarang. Observe, ya. Sosial media paling populer. Apa nih? WhatsApp. Makanya tadi saya tanya, siapa yang nggak punya WhatsApp? Siapa yang nggak berkomunikasi dengan WhatsApp? Siapa yang berkomunikasi dengan orang tuanya pakai WhatsApp? Ayo, siapa? Tidak ada lagi jarak dengan orang tua kan? Video call, WhatsApp, dan luar kota. Kangen nggak sama orang tua? Tinggal kontak orang tua. Tapi jangan kamu di kamar, orang tuamu di kamar, kalian pakai WA. Nah, itu kejadian sama anak saya. Nanya saya, dia di kamar sebelah loh. Papa udah mau makan belum? Kan tinggal datangin kamar saya, misalnya lagi kerja gitu. Makan belum? Tinggal WA. Kena hukuman dia. Kalau itu diteruskan kebiasaan, kita berkomunikasi sama orang nggak lagi natap muka, dan itu bahaya. Komunikasi tatap muka. Di Papua Football Academy kita mengajarkan anak, karena anak-anak itu kan selain seleksi bakat, kita seleksi psikologi, seleksi tes sidik jari karena potensi bakat kelihatan di situ. Kelihatan mana anak-anak introvert dari sidik jari, anak-anak yang ceroboh itu kelihatan dari sidik jari laporannya. Lanjut tes kesehatan. Anak-anak yang introvert, anak-anak yang dalam hasil sidik jari itu dianggap pendiam, malu itu, setelah kita observasi dalam sebulan, itu yang tiap kali kita suruh mimpin doa, memulai latihan, menyapa pagi. Anak yang tidak berkomunikasi tadinya, itu yang tiap pagi di sini. Bukan anak yang rajin komunikasi, yang pintar komunikasi kita suruh sini. Sebelum makan berdoa, sebelum mulai latihan, mimpin semangat, mimpin yel, itu anak yang
ketika laporan sidik jarinya itu anak yang dianggap introvert, anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik, nggak mau menatap muka, main bolanya jangan ditanya. Tapi kalau ketemu orang, sesi kedua kita belajar itu. Ngobrol sama kita nih, nggak berani. Tapi jangan tanya main bolanya ya. Saya melihat buas masa depan. Tapi kalau suruh sesi kedua kita belajar. Lihat TikTok, mana TikTok? Tahun 2017 TikTok ketika di-ban di Indonesia karena dianggap berbahaya dan dibuka lagi, berapa tahun TikTok tiba-tiba menjelma menjadi media nomor 1 untuk anak muda. Yang nggak punya akun TikTok, angkat tangan. Usia itu. Usia. Tapi Pak, yakinlah, buka TikTok untuk memantau anak-anak kita. Bukan untuk kita bermain, tapi kita memantau anak kita posting apa. Anak kita posting apa. Karena TikTok dulu ditutup, itu karena human trafficking. Jualan pornografi. Hati-hati. Ya, hati-hati. Dulu ditutup di Indonesia karena itu. Sekarang udah kuat pengawasannya. Kata-kata yang menjurus kekasaran, porno terus di-ban sama TikTok. Ya moga-moga makin sini makin baik.